Sebentar. Bentar. Sudah terlihat? Ada ya? Sudah. Sudah. Oke, sip. Nah, ini soal seputar reading comprehension dari yang kemarin sudah pernah kita bahas ya, pembahasan soal yang kemarin. Ini ada beberapa cara agar kita bisa menemukan jawaban yang tepat ya. Ini biasanya mengenai ide pokok atau topik sentence ya. Temanya masih mengenai ide pokok dan topik sentence. Jadi yang pertama, di situ ada caranya previewing ya. Jadi preview. Preview itu apa maksudnya? Preview itu jadi kita ini harus mendapatkan apa namanya? Kira-kira kita ini harus berpikir kira-kira pertanyaan ini akan dibawa kemana ya, preview. Jadi kita menebak gitu, seputar apa 5W1H yang pasti ya. Nah ini previewing sebenarnya bisa membantu kita membentuk satu general idea akan satu topik, pokok pembicaraan atau satu pembahasan gitu. Ketika misalnya kita melihat passage, ya di kalimat pertama misalnya kita ini harus bisa menebak kira-kira nanti pertanyaannya akan seperti apa. Atau biasanya kita membaca soal terlebih dahulu baru ke passage-nya ya. Jadi seperti itu. Kebanyakan itu akan bertanya seputar what, who, when, why, and how ya. Entah itu misalnya nanti pertanyaannya betul atau salah berdasarkan passage ya. Jadi previewing itu kita ini harus mengkondisikan ya, mengkondisikan pemikiran kita teksnya ini tentang apa dan akan seperti apa pertanyaannya ya. Gitu. Jadi kita punya apa namanya pengetahuan terlebih dahulu sebelum kita membaca teks, kita sudah mulai menduga-duga ini akan dibawa kemana gitu. Ya, yang bisa kita lihat dugaan kita itu merujuknya kemana. Pertama kita harus kalimat pertama dan kalimat terakhir di setiap paragraf. Jadi clue-nya kita harus membaca judul passage-nya ya. Seperti itu. Entah misalnya teksnya mengenai satu hal yang sedang hangat diperbincangkan atau misalnya tentang satu masalah ya atau satu isu umum gitu ya, public issues misalnya atau misalnya yang lain ya. Kata kunci yang kedua, kita harus memastikan bahwa kita membaca kalimat pertama di paragraf pertama karena itu memuat topik sentence akhir, kalimat terakhir pun sama yang kita sebut dengan concluding sentence ya. Lanjut, selain previewing, kita bisa melakukan yang kedua, reading for main idea, atau kita sebut dengan skimming. Ya. Ini berguna untuk mencari pikiran utama dalam paragraf. Ya, jadi kita bisa mengidentifikasi point of view dari si penulis. Ya. Contoh pertanyaannya, topic of the sentence, itu jelas ya, topik. Atau yang kedua, topik sentence-nya diganti dengan what is the main idea.
Atau bisa juga diganti what is the subject. Jadi subjeknya di situ bukan berarti kita bertanya who is the writer, bukan ya. Tapi ini sama saja dengan what is the main idea of the passage gitu. Sama dengan what is the text about gitu ya. Atau bisa juga diganti dengan what is the main information of the passage, atau bisa juga the main point. Atau misalnya kita disuruh title ya, kira-kira judulnya apa gitu ya. Atau yang berikutnya what is the primary concern of the writer ya. Concernnya ini tentang apa ya. Yang berikutnya the whole text tell us about apa, atau yang terakhir the text describes bla 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 gitu. Itu seputar pertanyaan mengenai topik sentence ya. Caranya kita bisa reading for main idea atau dengan cara skimming. Jadi membaca cepat ya. Gitu. Ya. Nah ini biasanya pikiran utama itu adalah inti atau pesan yang si penulis paparkan dari awal hingga akhir ya. Ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan teks yang kamu temukan dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu. Biasanya itu kan bisa bentuknya deduktif ya. Pikiran utamanya ada di awal paragraf, atau biasanya induktif, atau bisa juga implicitly gitu. Jadi implicit itu berarti tidak secara terang-terangan ditulis di situ ya. Tapi secara tidak langsung kamu yang harus menentukan. Misalnya kamu baca paragraf pertama nggak nemu sampai terakhir, tapi kamu paham ini sebenarnya tentang apa gitu ya. Si penulis menggunakan cara yang terakhir yaitu implicitly. Jadi nggak langsung secara gamblang dia tuliskan topik sentence-nya gitu ya. Yang Kak Ustazah, maaf, ini PPT-nya masih di slide 1. oh gitu? Iya, dari tadi. Oh, berarti harusnya jangan di slideshow ya. Sekarang masih di slide 1 nggak? Enggak, ada di 3. Oke. Berarti saya ulang dari slide yang ini aja dulu ya. Yang skimming udah belum tadi? Belum ya? Belum. Iya, belum. Oke. Yang previewing udah ya? Apa belum? PPT-nya belum tadi, Mas. Oh, oke. Ya udah saya buka dari yang pertama aja. Ya. Kita ulang dari yang pertama. Itu reading comprehension, caranya adalah dengan previewing ya, yang tadi udah saya jelaskan. Preview. Jadi kita nge-preview satu passage ya. Jadi kita bisa mulai mencari tahu ini akan dibawa kemana. Yang tadi itu ya, clue-nya 5W1H. Nah, yang kedua, ini bisa caranya dengan skimming, ya. Skimming itu berarti point of view dari si penulis, ya. Kira-kira kalau posisinya kita sebagai si writer, di situ main idenya akan tentang apa, gitu. Kalau kamu jadi writer, berarti kan kamu yang menentukan, ya, topik sentence atau main idenya. Yang berikutnya, ini scanning, ya. Scanning itu berarti kamu men-scan ya, alias mencari kata kunci ya. Biasanya di situ disebutnya important words gitu. Ya, jadi kata kunci yang ada di passage ya. Biasanya kalau misalkan di pertanyaan itu sesuatu yang sifatnya spesifik ya. Yang menjadi kata kuncinya di situ bisa bentuknya noun, bisa juga verb atau adjectives, tergantung pertanyaan gitu. Ya. Yang berikutnya, caranya kita men-scanning satu passage adalah dengan membaca cepat teks tersebut dan mencari important words-nya. Atau ketika misalnya di situ kita temukan sinonimnya, itu juga bisa ya menjadi clue. Karena kalimat yang ada di option itu tidaklah sama. Ya. Misalnya ketika si penulis menjelaskan yang di teks yang kemarin sebelumnya, yang trampling itu, dia kan di situ optionnya nggak sama ya. Itu kan mencari sinonimnya. Ya, jadi kita harus pintar-pintar mencari kata yang maknanya sama walaupun nanti verb atau noun yang dituliskan itu berbeda. Atau bisa juga caranya dengan paraphrasing ya. Paraphrasing itu berarti dia describing noun atau verbnya dengan menggunakan kalimat yang lain, tapi intinya tetap sama gitu. Ya.
Atau yang berikutnya, yang biasa banyak ditanyakan itu mengenai inference. Atau kalau di bahasa Indonesia kita taunya inferensi. Sudah pernah mendengar? Udah pernah dengar inference belum? Udah Ustazah. Udah ya. Inference itu sebenarnya kita ini harus mencari kesimpulan ya. Kebanyakan di situ soalnya betul atau salah gitu. Itu berarti inference ya. Nah, betul atau salahnya option yang ada di soal itu caranya gimana? Caranya kita harus mencari evidence-nya ya, mencari bukti. Ya. Karena di situ inference, lihat kalimat terakhir harus bersifat logis berdasarkan evidence gitu, ya. Kebanyakan secara implisit ya. Jadi tidak langsung ada di teks, tapi kita harus menebak kira-kira ini kemana dibawanya gitu. Misalnya pernyataan betul atau salah kan tidak mungkin opsinya sama persis gitu dengan yang si penulis sudah jabarkan gitu di passage-nya. Nah itu, jadi caranya inference itu kita cari evidence-nya gitu. Misalnya yang kasus kemarin yang teks tentang vitamin D defisiensi. Di situ kan ada opsi ketika kamu misalnya masih mengingat opsinya. Misalnya di situ ada di opsi yang keberapa disebutkan bahwa misalnya more and more people suffering from vitamin D deficiency. Ternyata misalnya di teksnya tidak disebutkan seperti itu, tapi menggunakan kalimat yang lain ya. Tapi karena ada evidence ya misalnya ada jumlah atau ada persentase yang meningkat, itu juga bisa menjadi inference ya. Jadi clue-nya seperti itu. Itu bisa menjadi bukti bahwa ternyata pernyataannya betul gitu. Di teksnya disebutkan misalnya ada angka yang meningkat gitu, increasing misalnya year to years misalnya gitu. Ya. Nah, ini cara kita menemukan jawaban pertanyaan seputar topik sentence ya. Di situ kamu bisa baca sendiri. Yang pertama biasanya sudah ditandai ya, ditandai oleh tanda petik. Ya. Atau disebutnya apostrof gitu ya. Jadi dikasih tanda petik itu yang menjadi topik yang sedang diperbincangkan gitu. Atau yang tadi yang sudah kita bahas bersama, itu biasanya caranya kalau nggak deduktif, induktif, atau bisa juga eksplisit gitu ya. Nah yang pasti kan teksnya kita sudah harus paham bahwa teksnya ini mengenai teks ilmiah ya, hasil research gitu. Jadi udah bukan teks naratif atau misalnya deskriptif gitu ya, yang level bacaannya masih istilahnya sekali baca kamu paham gitu. Tapi ini bentuknya teks ilmiah yang kadang kebanyakan menggunakan kompleks sentence gitu. Ya. Misalnya dalam satu kalimat dia menggunakan beberapa conjunction, jadi satu kalimat pun misalnya bisa lebih dari 3 baris gitu ya. Seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, ini bagaimana caranya mencari main area? Kita harus cari tahu dengan kalau misalkan yang tadi kita tidak temukan, kita bisa menggabungkan kalimat pertama dan kedua dari wacana ya. Jadi kita menggabungkan misalnya setiap awal paragraf kamu baca, ketika kamu gabungkan kamu paham ternyata topiknya misalnya nemu topiknya tentang A misalnya seperti itu ya. Jadi nggak mesti ketika kamu baca paragraf pertama langsung paham gitu. Kalau nggak paham, lanjutkan baca setiap awal paragrafnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Alhamdulillah paham. Nggak ada, oke. Nah, coba sekarang kita beralih ke contoh soal ya. Nah, ini pertanyaannya the passage describe. Jadi kita baca dulu soalnya. Ini berarti intinya soalnya harus menentukan topik sentence ya. Silakan kamu baca, tentukan jawabannya. Have you get the answer? Udah ketemu jawabannya belum?
A. Siapa tadi yang menjawab? Siapa itu? Suara siapa ini? Muhammad Farid. Farid, jawabannya yang mana? Oke, kalau Farid jawabnya yang I ya. Symbiotic relationship in marine habitat. Kalau yang lain apa? Yang lain jawabnya yang mana? Ayo, kita punya berapa orang yang hadir hari ini? Silahkan. Yang juga Ustazah, soalnya yang lain pilihannya itu cenderung ke kalimat pelengkap. Farah, Ustazah. Oh, Farah, oke. Kalau Farah sama Farid tadi pilihnya yang I. Yang lainnya sama atau beda? Dong, yang lainnya mana yang suaranya? Ini yang cenderung aktif dari pertemuan kemarin. Jangan itu-itu aja. Yuk, yang lainnya mana? Coba kita baca ya. Itu teksnya berbicara. Di situ kan ada yang diberikan tanda petik ya. In apostrophe gitu. Cleaning symbiotic ya. In marine habitats, a number of small creatures are involved in a cleaning symbiotic, katanya gitu. Berarti yang mana? Apakah betul atau salah? Yuk, yang lain mana nih? Ada lagi yang jawab? Coba situ ada siapa nih? Muhammad Iman. Iman sudah jawab belum? Nggak ada. Oh, Iman sudah. Jawaban Iman apa? Apa via chat? Jawabannya apa, Iman? Ayo, kita butuh satu jawaban lagi. A, B, C, D, E. Yang lain mana? Lintang. Lintang jawab apa, Lintang? Sama Ustazah. Sama. Ya. Alasannya apa? Iya, soalnya kalau dilihat dari yang kalimat pertama itu yang paling nyambung. Ya. Setuju, berarti jawabannya yang symbiotic relationship in marine habitat ya. Jadi hubungan yang saling apa ini? Yang saling menguntungkan ya, karena di situ yang kita bahas itu makhluk-makhluk hidup ya yang ada di laut. Ya. Makhluk-makhluk kecil yang ada di laut yang terlibat dalam aktivitas cleaning symbiotic, atau di situ di optionnya kita sebutkan symbiotic relationship ya. Jadi yang menguntungkan gitu. Berikutnya, soal berikutnya. Kita lihat lagi yang soal berikutnya. Nah ini. Kalau kita sekarang
tahu apa itu tato, ini sejarahnya ya. Silakan dibaca. Pertanyaannya masih sekitar what is the topic of the paragraph? Sudah? Sudah ketemu jawabannya? Yang D bukan Ustazah. Farah ya? Yang lain setuju atau punya jawaban yang berbeda? Setuju, Ustazah. Sama? Oke, berarti topik sentence-nya ada di first paragraph ya. First sentence. Nah, ini hanya satu paragraf. Bentuknya deduktif, jadi ada di awal. Gitu. Di situ ada kalimat two common types of body decoration in tribal societies are tattooing and sacrifications ya. Jadi kalau zaman dulu sebenarnya kamu bikin tato atau kita sebut yang satunya caranya itu adalah sacrification. Sacrification itu merupakan bentuk body decoration. Jadi perbedaannya hanya di apa? Benda yang digunakan ya. Jadi kalau tato itu pakainya kind of dye katanya, kalau misalkan sacrification pakainya dirt atau ashes. Tapi dua-duanya ini membicarakan tentang body decoration. Good. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini cara kita menemukan jawaban ya. Ada pertanyaan yang lain yang akan ditanyakan dalam reading comprehension, yaitu kamu diminta untuk mencari kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu biasanya adanya di awal paragraf ya, first sentence of the first paragraph ya. Soalnya akan menanyakan kamu seperti ini, which of the following sentences should the paragraph begin gitu. Ya, jadi nanti kalimat pertamanya dihilangkan, kamu harus pilih mana yang sesuai. Atau bisa juga, which of the following sentences is the most suitable first sentence of the paragraph gitu. Atau bisa juga, kalau yang lebih jelas, which of the following sentences represent the main idea ya. Jadi first paragraph, first sentence-nya itu kita sebut dengan the main idea. Dengan kamu harus membaca kalimat pertama dari sebuah paragraf katanya. Mengapa harus dibaca? Karena lihat di situ di poinnya. Karena itu merupakan gagasan utama yang memayungi gagasan pada kalimat yang mengikutinya. Ya, kalimat yang mengikutinya kita sebut dengan supporting sentence itu. Ya. Jadi gagasan utama itu kan yang bentuknya umum ya. Maka dia harus menjadi lebih spesifik, makin ke bawah itu makin detail dengan cara diberikan supporting sentence ya. Atau gampangnya, idealnya kalimat pertama yang berisi topik sentence itu biasanya lebih general dibanding kalimat di bawahnya gitu. Dan yang berikutnya, dia ini harus memiliki controlling idea ya. Jadi harus ada kalimat yang menjadi controlling idea. Jadi ini hanya berkisar, misalnya fokusnya ke situ gitu, nggak ngomongin yang lain ya. Ambil contoh misalnya teks yang pertemuan sebelumnya, kamu masih ingat yang tentang volunteering works ya, volunteer works. Di situ yang menjadi control idea-nya tidak semua pembahasan yang berkaitan, tapi yang menjadi controlling-nya di situ dia sebutkan bahwa ini tentang environmental concern gitu ya. Masih ingat nggak teksnya tentang three people?
Ada yang masih ingat nggak? Did you remember? Ingat nggak? Soal di minggu sebelumnya. Nggak ada yang jawab? Lupa semua. Aduh, ini baru 1 minggu dan sudah lupa ya. Oke lah, lanjut ke soal yang ini aja kalau gitu. Coba dibaca soalnya, silakan. Nanti kamu tentukan which of the following sentences should the paragraph begin. Ya. Manakah yang betul? Ada yang sudah dapat jawabannya? Yang D. Irfan pilih yang D. Yang lainnya apa? Sebentar ya. Ada telepon dari Miss Ayu. Ya, mohon maaf. Yuk kita lanjutkan. Mohon maaf tadi saya telepon dulu. Tadi siapa yang jawab? Farid ya? Farid jawabnya yang mana? A, B, C, D, E? I. Growing coffee depends on various required condition katanya. Oh, yang di. Oh, ini efek sinyal ya. Berarti saya. Yang lainnya sama atau berbeda? Ada yang jawabannya beda nggak selain di? Sama Ustazah. Kenapa Hasna sama? Soalnya di situ kan ada some have to do with the environment, but ada kemungkinan besarnya itu kalimat awalnya ngasih tahu sesuatu yang negatif yang harus diperbaiki gitu kan ya, Miss. Jadinya several issue are related to the production of coffee.
Oke. Ya, jadi sebenarnya karena di situ ada kata kuncinya some ya, berarti yang akan dia bahas itu ada beberapa poin, tapi poinnya di situ atau misalnya ketika kamu baca di situ kan ada some have to do with the environment. Masalah yang pertama itu berkaitan dengan lingkungan ya. Yang berikutnya ada lagi other issues are related to labor ya. Other issues, jadi di situ jelas masalah yang lainnya. Nah, berarti di awal kalimatnya dia akan bilang ada beberapa masalah yang berkaitan dengan production of the coffee ya. Jadi kita bukan membahas bagaimana caranya producing coffee ya. Yang option yang A kan di situ cara memproduksi kopi ya, bukan yang itu. Atau yang B misalnya yang Latin Amerika sama Afrika, are coffee producing countries, bukan itu juga yang mau kita bahas ya. Gitu. Karena itu kan hanya contoh. Contoh apa? Contoh negara yang memproduksi kopi itu terlalu spesifik. Jadi kita harus ambil yang general gitu, yang bisa covering semua kalimat yang dari some sampai political unrest and hardship gitu. Jadi dari awal sampai terakhir itu membicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan production of the coffee. Oke, good ya jawabannya yang di soal berikutnya. Coba kita lihat. Nah, ini pertanyaannya. Ini nggak saya ketik di slide yang sama ya, karena nggak cukup. Yang pasti, coba kamu ingat-ingat, ini optionnya. Sudah? Jika sudah, saya akan berikan soalnya. Diingat yang pertama itu different characteristic. Yang berikutnya hackers and virus, rights are predominantly made in academics. Yang berikutnya regarded as brilliant people. Yang berikutnya have good knowledge. Atau yang terakhir work together to spread new virus gitu ya. Soalnya adalah nih. Ini supporting sentence-nya. Milda, udah ketemu jawabannya? What is the right answer? Jawabannya yang mana? Apa berarti? Irfan katanya yang itu berarti have different characteristic. Coba yang lain, silakan. Yang lain? Jawabannya apa? Let me know your answer. Ayu, mana nih Ayu? Yuk. Ya Ustazah. Ayu jawabnya yang mana yuk? Belum dapat Ustazah. Belum dapat. Ayo sok dibaca dulu.
Ya, Ustazah. Dibaca dulu opsinya. Ustazah maaf boleh balik ke teksnya lagi nggak? Boleh. Sok. Kasih Ustazah. Kinaya ada kinaya? Iya Ustazah. Kinaya minggu kemarin absennya belum masuk ya, namanya belum ada di absen. Iya Ustazah. Sain teks 1 ya? Iya. Oke, nanti saya tulis namanya. Udah ketemu belum jawabannya? Masih baca Ustazah. Masih baca, oke. Siapa nih? Gak kelihatan. Oke, Farid B ya. Made in academics ya. Sudah belum? Yang lainnya sudah ketemu? Anggi, jawabannya apa Anggi? Oh, sebentar. Belum tahu. Belum tahu. Oke, diingat-ingat ya opsinya nih. Jawaban yang betul itu yang mana? Apakah yang A? Ini bukan right ya, sorry, ini typo writers. Hackers and virus writers have different characteristics katanya. Apakah antara hacker dan si pembuat virus itu mereka mempunyai karakteristik yang berbeda? Sama atau beda?
Atau yang B, lihat, predominantly made and academics katanya. Apakah dijelaskan bahwa mereka ini made itu maksudnya adalah adults ya. Made itu kan maksudnya matang ya. Dalam artian mereka ini orang-orang dewasa dan orang-orang akademisi gitu. Atau yang C, apakah di teksnya disebutkan bahwa mereka ini brilliant people gitu. Atau yang D, mereka have good knowledge. Atau yang terakhir, they work together to spread new virus. Kita lihat di kalimat kedua, hackers tend to have more throughout knowledge of system and more highly developed skill set, whereas virus writers generally take a shallower approach to what they are doing. Sebenarnya di sini ada kata whereas ya. Itu kan conjunction yang menyatakan apa? Perbandingan. Ya. Ketika dibandingkan berarti mereka ini dua profesi yang berbeda antara hacker dan virus writers ya. Jadi si hacker ini katanya mereka lebih pengetahuannya lebih mendalam ya mengenai sistem komputer dan biasanya katanya mempunyai highly developed skill set ya. Jadi nggak cuma satu, tapi mereka skillnya ini maksudnya melebihi gitu, nggak cuma satu paham di misalnya kalau si virus writers kan di situ take a shallower approach. Juga nggak sedalam si hackers. Jadi kalau hackers kan di sini disebutkan lagi, dia ini bisa apa? Nih, ya. Mereka bisa menguasai power sama controlling. Jadi ya mereka ini bisa mendominasi gitu ya. Diretas itu kan lebih bahaya ketika misalnya diretas dibanding misalnya komputernya cuman kena virus gitu. Ya. Nih, di sini kan ada lagi when they are hacked in that system katanya. They take over and dominate it. Itu kan berarti mereka ini lebih berbahaya si hackers ini dibandingkan dengan virus writers gitu. Ya. Jadi yang betul itu opsinya adalah yang A. Itu have different characteristic. Karena dari kalimat pun di situ sudah dijelaskan bahwa mereka ini berbeda ya. Di sini ada kata tend to cenderung misalnya si hacker ini cenderung begini sedangkan si virus writer ini seperti apa. Di sini ada conjunctionnya. Jadi ada kata kunci ya yang menunjukkan bahwa mereka ini dua profesi yang berbeda gitu. Sebenarnya itu caranya ya. Terus ada lagi misalnya conjunction while sedangkan misalnya bla 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 bla. On the other hand, nih sama juga ya. Jadi ada kata hubung conjunction yang jadi kamu harus mencari kata kunci. Kata kuncinya kan tadi ya, bisa kata benda, bisa kata kerja, atau bisa juga conjunction yang menunjukkan apakah mereka ini sama atau berbeda. Sampai sini paham? Atau masih sulit memahami? Paham ya? Oke, good. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai concluding sentence ya, mencari kalimat penutup dalam sebuah passage atau paragraf. Sebentar, Miss Ayu menelpon lagi. Bentar ya, bentar. Belum aku buka, sebentar, Miss. Iya. Oke. Ya, makasih, Miss. Ya. Nah, ini pertanyaan mencari kalimat penutup. Ini kalimatnya contohnya seperti ini. Which of the following sentences should the paragraph end? Atau should the paragraph sum up gitu ya. Summary ya, sum up. Atau paragraph end. Atau bisa juga what is the suitable sentences to conclude the text gitu. Atau the passage.
Ya. Nah, ini jangan lupa trik yang kemarin saya kasih, concluding sentence sama main idea di kalimat pertama, ini ibaratnya itu dua hal yang sama ya. Jadi sama-sama, kemarin kan saya bilang contohnya ini roti burger yang kamu makan ya. Jadi atas ya, itu topik sentence, yang bawah itu concluding sentence, itu sama-sama terbuat dari roti ya. Jadi sama. Jadi caranya kamu harus cari yang identik dengan inti cerita. Yang berikutnya tidak boleh kontradiksi ya, diingat, tidak boleh bertentangan. Terus yang berikutnya idenya pun harus menyimpulkan ide-ide yang sebelumnya. Dan yang berikutnya adalah ini harus berupa solusi atau alternatif yang ya. Atau bisa juga misalnya kamu jangan cari ketika menggunakan conjunction, jangan cari yang menyatakan kontradiksi gitu. Cari yang menunjukkan hasil ya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada contohnya, contoh soalnya. Terlalu kecil ya kalimatnya, ini ya, fontnya. Baca nggak? Baca. Terus saya perbesar ya, coba. Oh, kalau diperbesar malah tidak terlihat nih. Oke. Ingin stres. Sudah ketemu jawabannya? What is the answer? Yang D. D. Thus, stress is part of life. Oke. Itu tadi ada yang jawab katanya yang di, yang lainnya mana? Ya, selesai juga D. Yang D. Adakah yang mempunyai jawaban yang berbeda? Betul atau salah jawabannya yang D? Yang lainnya apa nih? Coba yang perempuan jawabnya apa? Ustazah, kalau para pribadi yang B. Soalnya lebih Terus, ke ngasih solusi gitu. kenapa? Minta Lebih diulang, ke arah- Farah? Lebih ke arah Soalnya apa? dia Hmm? lebih ke arah ngasih solusi. Kalau yang mana itu yang ngasih solusi? Yang B? Yang B, iya. Soalnya kan stres harus dihindari karena ini banyak menimbulkan banyak masalah. Oke. Kalau Farah katanya yang B, lebih ke
Ayo, ini anak saya banyak nih. Yang A betul atau salah? Ini kalau kita lihat dari conjunction, semuanya conjunctionnya menunjukkan result ya. Jadi ini bisa jadi opsinya, kalau lihat dari conjunction, kita mau tepis ini, semuanya sudah betul, tinggal kita lihat. Manakah yang kira-kira memiliki ide yang sama dengan topik sentence-nya. Topik sentence-nya di situ puts pressure or requirement on us. That pressure means we have to adjust to our new situation or environment, katanya. Ya, jadi situ dijelaskan di supporting sentence-nya, that pressure means we have to adjust. Jadi kita harus adjusting ourselves gitu untuk menerima situasi yang baru. Ya, sebenarnya jawaban yang betul itu adalah yang mana? Yang A. Controlling impact of stress is very important. Jadi kita harus bisa mengontrol akibat yang ditimbulkan oleh stres. Seperti itu, ya. Karena ini poinnya tadi itu di concluding sentence, caranya adalah kita harus temukan solusi, ya. Atau alternatif yang ditawarkan, atau ini juga bisa menyimpulkan yang ide-ide sebelumnya. Ide yang sebelumnya kan yang ini. Betul, stres katanya pengalaman yang bisa membuat kita merasakan gitu ya. Terus membuat diri kita bisa menyesuaikan gitu kan, contohnya di sini kan ada ya. Ya. Stress can last for a short period. Ini juga bisa katanya stres ini bisa berlangsung atau bisa berakhir untuk waktu yang singkat katanya. Ketika misalnya nih, when a driver has to act to avoid having an accident, ya misalnya ketika kamu bawa kendaraan, gimana caranya agar kamu ini bisa menghindari kecelakaan misalnya kan? Itu kan cuma terjadi in a short period gitu kan? Atau misalnya kalau misalkan yang lain yang biasa kita rutinitas misalnya gitu. Atau misalnya bisa juga bentuknya nervous or busy feeling ya. Terus yang berikutnya sampai terakhir, ketika kamu temukan di sini ada gangguan kesehatan gitu ya. Jadi intinya, endingnya, solusinya gimana sih gitu ketika kita ini menghadapi kondisi stressful gitu. Itu jadi jawabannya yang A gitu. Karena kita ini tidak bisa avoid stresnya ya. Should be totally avoided itu kita nggak mungkin bisa. Kalau Farah kan tadi jawabnya yang should be totally avoided. Sedangkan ini bentuknya adalah life experience ya, di mana kita pasti mengalami. Kitanya santai tapi misalnya lingkungan di sekitar kita membuat kita stressful, ini juga kan kita tidak bisa menghindari ya. Kalau misalkan totally avoided berarti kita harus bermeditasi jauh dari keramaian, di mana itu nearly impossible gitu ya, yang hampir tidak pernah akan terjadi gitu ya. Jadi betul avoided, tapi di sini kita nggak bisa mengambil misalnya solusinya should be totally avoided gitu. Kalau yang C itu terlalu spesifik ya. Terus kalau yang D, coba kita lihat yang D, stress is part of life ya, and it has different effects on different people ya. Dan katanya ini efeknya berbeda-beda pada setiap orang ya. Kondisi spesifik saja misalnya different kita bahas bukan orang berbeda, efeknya berbeda, tapi ini lebih ke bagaimana solusinya gitu. Ya. Setuju atau enggak? Jawabannya yang E. Yang tadi yang jawab yang D, gimana nih? Setuju atau enggak? Atau kamu masih disimpan enggak soalnya? Atau saya harus share lagi di sini sekarang? Hai anak-anakku, coba di kameranya tolong dinyalakan. Ini biar komunikasinya dua arah ini ya.
yang sudah saya share minggu kemarin ya. Kita akan lanjutkan membahas soal, karena topiknya kan masih sama gitu. Mulai dari pertanyaan nomor 18, teks yang kelima. Ya. Ada yang minggu kemarin nggak masuk, hari ini masuk? Berarti belum dapat ya? Teksnya udah dapat semua belum? Kalau udah saya nggak perlu share ya. Kalau nggak saya share screen aja ya. Coba saya share screen aja. Soal yang kemarin ya. Udah terlihat belum? Udah. Kamu juga pasti pegang ya? Bukan pegang, maksudnya kamu juga udah punya kan? Soal dari teks 5 ya. Silakan dibaca dulu. Saya kasih waktu 5 menit ya buat jawab. 5 menit ekspektasinya kamu setidaknya bisa keren 5 ini. Soalnya ada 5 ya. Jadi satu soal 1 menit. Teksnya.
Ini maaf untuk yang kasih nama di Zoom-nya pakai nama kelas tanpa nama, boleh saya tahu siapa ya? Karena saya harus isi absen. Situ ada yang pakai titik-titik dan 12 IPA 1. I know your name. Bisa di-rename sebentar? Yuk kita bahas. Soal nomor 18, pastikan kamu sudah membaca teksnya ya. Oke. With reference to the primates in the experiment, the author mainly deals with their, ini sama ya, seputar topik sentence. Kamu sudah baca teksnya tentang apa? Kita ngomongin apa? Yang I, cognitive curiosity. Kognitif? Alasannya apa, Farid? Farid pilihnya yang I, cognitive curiosity. Kalau yang lain apa? Kalau saya Alfred. Yang A, intelligent. Iya. Iya. Reasonnya apa? Karena kan kamu berbeda nih. Irfan pilih yang A, Farid pilih yang E, yang lain apa? Kata kuncinya di situ yang dibahas adalah tentang apa? Physical properties. Orang yang apa jawabannya? C. Iya. Physical. Oke, ini jawabannya berbeda nih ya. Nah, sekarang kita cari kata kuncinya.
di teks ini, ya, yang menjadi kata kunci pertama itu tentang apa? Ini menjabarkan tentang hasil penelitian, ya. A new study. Study-nya itu artinya penelitian, ya. Ada penelitian terbaru published Thursday in Science, katanya, makes a strong case that second theory is the right one. Biasanya teori yang kedua itu yang tepat, ya. Nah, di sini ada sekelompok antropologis develop a better learning test. Learning, ya. Pertama kata kuncinya learning. Yang berikutnya, they call the primate cognition test battery, ya. Jadi ini battery of learning testnya itu akan berkaitan dengan cognition alias kognitif, ya. Berikutnya, to compare the groups directly on physical and social learning. Jadi si cognition ini, battery of learning testnya ini akan membandingkan physical and social learning, ya. Jadi intinya yang kita bahas itu adalah kognitifnya, ya. Yang menjadi payungnya itu kognitifnya, bukan intelijennya, bukan sosialnya, bukan fisikalnya, atau bukan yang di itu emosionalnya, ya. Tapi itu semuanya berkaitan dengan kognitif, gitu. Bentuk kognitifnya itu di situ ada satu secara fisik, ya, pembelajaran fisik, atau yang kedua secara social learning, gitu. Jadi kalau Farah tadi pilih yang B itu terlalu spesifik, ya, karena kita nggak cuma ngomongin social achievement, gitu. Ini bukan achievement juga yang kita bahas sebenarnya, tapi lebih ke learning-nya. Ya, jadi kan dia membandingkan katanya primata, ya, di situ ada kan orang utan, ya, di situ, sama simpanse, ya, dibaca ada. Sama katanya di paragraf 2 kita lihat di situ the three groups, ya, ada orang utan, ada simpanse, ada children, ya. Subjek dari research-nya di paragraf 1 ada 106 simpanse, 105 children, and 32 orang utans, ya. Jadi itu ada the three groups-nya itu. Jadi mereka membandingkan 3 kelompok. Ada yang primata, ada yang satunya lagi toddler, ya. Anak kecil usia 2-1,5 tahun, 2,5 tahun, gitu. Di mana mereka ini mau nyari tahu cognitive curiosity-nya, ya. Physical learning-nya, contohnya di situ ada locating hidden objects, ya. Jadi mereka mencari benda yang disembunyikan, gitu, ya. Atau misalnya gampangnya gini, kalau kamu punya adik bayi, ya, umuran toddler gitu, kamu pasti sering ngajak main cilukba, ya. Nah itu sebenarnya kan kita hidden object, ya. Apakah nanti dia ini penasaran, misalnya kita ngumpet itu ketemu atau enggak, atau misalnya cilukba, misalnya kita tutupin mata, ini kemungkinan matanya akan dibuka lagi atau enggak sama dia, atau misalnya dia yang kepo, ini bakalan tangan kita diawas-awasin, ya, biar dia ngelihat mata kita terbuka atau enggak, ya. Jadi sebenarnya itu kan merujuknya ke curiosity, ya, berkaitan dengan IQ kognitifnya, gitu. Bisa difahami? Mau nanya, Silakan, Irfan. tadi yang intelligence capacity kenapa salah, ya? Kenapa salah? Karena kita tidak membahas kapasitinya. Ada nggak di situ yang menunjukkan bahwa kita membahas intelligent capacity? Kapasitasnya. Nggak ada sih. Intelijennya betul, tapi hati-hati kalimat kedua. Misalnya kapasitas, misalnya simpanse ini otaknya misalnya berapa persen, misalnya dari tingkat kepandaiannya, misalnya dari 100, apakah dia 70 atau berapa, kan nggak ada, ya, capacity. Terus yang tadi Farah juga sosialnya betul, ya, tapi di situ bukan achievement, tapi learning, ya. Jadi hati-hati kata kuncinya dibaca. Nggak cuma yang pertama, tapi yang kedua, ya. Karena itu sama-sama berkaitan. Oke, Irfan? Makasih banyak. Oke. Lanjut, ya, soal berikutnya. The purpose of the study. Tujuan si penelitian tersebut untuk apa? A, B, C, D, E? B. D. Similarity, ya. Oke. Kalau Farid tadi pilihnya katanya yang yang D. If there is a similarity. Yang lainnya apa?
Sama saja juga. Sama. Oke ya, kalau ini berarti kamu sudah paham. Teksnya itu mencari tahu apakah ada persamaan ya. Similarity itu berarti persamaan antara animals and human in physical and social learning ya. Sama atau enggak gitu responnya. Gitu. Oke, good job. Soal berikutnya. Kita lihat soal nomor 20. Soal nomor 20 ya. Learning. In the three groups perform about equally well on physical learning. Refers to apa? I, yang ability to find the location. Yang lainnya apa jawabannya? Kalau saya yang A. Yang A, the performance. Yang lainnya mana nih suaranya? Yang sama dengan suara yang lainnya nih. Jawaban yang betul yang A. The performance on the primate cognition test battery. Ya. Kenapa bisa jawab yang A yang betul? Jawaban yang A yang betul itu merujuk kemana katanya? Physical learning-nya. Physical learning-nya di situ kan yang tadi itu ya. Yang sedang kita bahas primate cognition test battery ya. Jadi bukan the ability to find the location ya. Of the hidden object-nya. Coba kita lihat details. Nah ini. Ya. Paragraf kedua kalimat pertama. Jadi biasanya referring bukan ke kata benda yang sesudahnya disebutkan, tapi yang sebelumnya ya. Jadi Farid hati-hati. Di situ kan ada kata on physical learning dash ya, ada strip locating hidden objects ya. Tapi yang physical learning di situ merujuknya bukan ke situ, tapi merujuk ke benda yang sebelumnya di paragraf yang sebelumnya paragraf 1. Ya. Di mana itu merujuk ke tadi yang pertama disebutkan. A battery of learning test they call the primate cognition test battery, itu benda yang pertama disebutkan, yang diberikan kepada yang tadi sudah kita bahas juga, simpanse, children, orangutan, to compare physical and social learning ya. Jadi hati-hati bendanya kemana. Physical social learning itu hanya penjabaran dari baterai learning testnya itu ya. Jadi dia akan membandingkan katanya physical sama social learning-nya. Tapi bendanya tetap, benda yang sedang kita bahasnya bukan physical atau social learning-nya, tapi ke battery of learning test-nya. Gitu, ya. Jadi kalau kalimat yang sesudah strip, locating hidden objects, itu bukan informasi tambahan mengenai physical learning-nya. Gitu, ya. Oke, sip. Jawabannya yang A, ya. Soal berikutnya. Nah, ini yang ditanyakan mengenai infant, ya, infant. Balita usia 2-3 tahun katanya. Would probably generally, ini gimana? Berdasarkan teks, apa yang bisa kita simpulkan mengenai infants ya? Jadi balita
yang usianya 2-3 tahun. Apakah dia be unable to perform the task for chimps and orangutans? Atau no more? Physical learning similar to, ya. Kan ada perbandingan, ada yang menyatakan bahwa mereka ini setara. Atau yang D, perform task more poorly. Atau yang E, be able to do social activities that normally chimps and orangutans can do. Jawaban yang betul yang mana? C. Yang lainnya apa? Apakah mereka hasilnya setara atau lebih buruk atau lebih baik? Farid pilihnya yang C. Ayo yang lainnya mana? C juga. Kata kuncinya ada ya di situ. Pasti semuanya pilih yang C karena ada kata kunci apa? Equally ya, setara. Oke, good job. Yang berikutnya soal nomor 22. Nah, ini pertanyaannya sekitar transition question ya. Paragraf transisi. Yang ditanyakan adalah paragraf preceding. Jadi paragraf awal sebelum paragraf 1, kira-kira kalau kita mau bikin paragraf sebelumnya, ini most likely describe about apa? Kata kuncinya kamu harus baca kalimat pertama di paragraf 1 ya. Kita lihat. Kalimat pertama di paragraf 1. Sudah dibaca? A new study published Thursday in Science make a strong case that second theory is the right one. Second theory is the right one katanya. Berarti paragraf sebelumnya ini akan membahas tentang apa? Teori yang mana? Yang B? Selain Farid, ayo dong, yang lain mana suaranya? Are you there? Yang lainnya ada nggak di situ? Iya, yang Oh, B jadi juga. the doers ya. Iya, Irfan ngerjain yang B juga. Yang lainnya, yang perempuan. Girls. Mana suaranya yang perempuan? Coba di sini ada Berli, katanya Berli. Jawabannya apa? Kalau misalnya yang kalau saya sih yang kalau menurut saya. Yang C. Oke. Coba saya mau dengar suaranya Nurlia Aziza. Nurlia, jawabannya apa? Sudah jawab belum? Belum, Ustaz. Belum. Oke, jawaban yang betul ternyata yang jawabannya Farid, yang B. The two theories of learning. Karena di situ yang menjadi kuncinya adalah di paragraf pertama, kalimat pertama disebutkan bahwa di situ kan ada the second theory, berarti ada teori yang pertama ya. Jadi kedua teori itu harus kita bahas dulu di paragraf sebelumnya. Ya, makanya di situ yang menjadi jawaban yang betul the two theories ya. Teori yang pertama yang kemungkinan katanya kurang tepat dan teori yang apa dibilang dia lebih tepat gitu. Jadi alasannya itu. Sampai sini setuju atau enggak? Berli, setuju atau enggak? Iya, setuju. Mau tetap jawabannya? Iya, setuju. Ya. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Ini kan tricky ya. Kadang kelihatan sepintas betul, tapi ketika kita baca lagi,
ternyata kita terkecoh gitu. Oke lah, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, ini tentang health ya. Teksnya masih banyak ini kita. Yuk kita lanjut. Baca dulu soalnya nomor 23. Sama ya, the author mainly deals with values of being healthy atau ways to healthy life atau sustainable health atau keeping healthy atau yang terakhir youth health ya. Silakan dibaca kembali teksnya. Atau udah langsung nemu jawabannya? Apa itu? Kenapa jawab yang si Farid? Nih Farid ini cepet nih yang mau jawabannya. Bagi-bagi cara dong biar temennya tahu. How to choose the right one gitu. Oke. Iya, jadi kalau kamu baca kata sustainable sering muncul. Ya, jadi kata yang sering muncul itu yang sering diulang-ulang oleh si penulis di paragraf 1, di paragraf berikutnya sampai terakhir kamu temukan, itu yang menjadi ide pokoknya gitu. Jadi jawabannya betul yang C ya. Yang lainnya betul? Betul atau salah? Yang lainnya jawabannya sama atau beda? Ada yang beda nggak? Coba Irfan, barangkali nanti punya jawaban yang berbeda atau sama. Kata health di situ yang sering muncul. Terus berikutnya kata kedua, sustainability ya. Sustainable, paham nggak arti sustainable? Sustainable itu maksudnya adalah jangka panjang ya. Jadi kondisi sehat, dijelaskan, sustainable health describes being in a state dalam satu kondisi where you feel good not just once ya. Nggak cuma merasakan happy sekali gitu. But over an extended period of time. Jadi kamu sehat misalnya nggak cuma ketika kamu masih muda gitu. Tapi sampai kamu nanti tua itu akan tetap masih prima gitu ya. Nah ini nggak cuman ngomongin sustainable health itu nggak cuman berkisar tentang sustainable-nya aja ya, tapi di situ dibaca ada major of areas of interest. Yang pertama berikutnya ada animal welfare, ada biodiversity, community farming, genetic engineering, and pesticides ya. Jadi kalau kita mau ngomongin sustainable health, yang pertama ini kita harus ngomongin food additive-nya dulu ya. Zat tambahan dalam makanan, misalnya kalau misalnya kamu makan, apakah kamu makan makanan yang sehat, alias misalnya ada tambahan segala macam atau segala macam, enggak. Ini animal welfare ya. Animal welfare. Animal, tapi di situ maksud welfare-nya kemana? Ada yang tahu kemana? Itu ngomongin diet ya, jadi seberapa banyak kamu mengkonsumsi meat gitu, meat ya, daging. Terus ada lagi biodiversity, keragaman hayati. Berikutnya ada lagi farming ya, genetic engineering sama pesticides. Ini pasti berhubungan gitu. Tapi secara umum tentang sustainable health-nya itu ya. Kalau ke bawah itu kan ada contoh-contohnya. Di paragraf 2 yang disoroti itu tentang youth ya, anak-anak remaja yang biasanya
increasingly being exposed to katanya. Mereka kebanyakan yaitu terlalu banyak mengkonsumsi unhealthy diet, bentuknya apa? Saturated fats ya, lemak jenuh. Dan low in fruits, vegetable, and complex carbohydrates gitu. Kalau misalnya usia-usia kamu, pasti kamu senang banget makan sayur, mengkonsumsi buah. Jadi kamu lebih suka makanan yang secara rasa enak gitu. Tapi secara misalnya bahan apakah dia sehat atau tidak kan itu nomor berapa lah gitu kan, yang penting kamu kan enaknya dulu gitu. Nah, ini di sini dijelaskan hasil penelitiannya tuh ya, kalau kamu baca sampai akhir nanti kamu temukan hasilnya itu ya, soal nomor 23. Yuk lanjut soal berikutnya nomor 24. Sayang, jangan nangis ya. Tadi jangan nangis. Soal berikutnya soal nomor 24. Concerning food consumption, the author suspects that youth people yang bravo, yang B. Itu kan tadi penjelasan saya belum tentu benar. Tapi betul atau salah itu karena kebanyakan mengkonsumsi junk food? Jawabannya itu kan tadi hanya asumsi saya ya. Tapi apakah karena mereka kebanyakan makan junk food? Ada nggak tulisan junk food di situ? Ayo Farid, tanggung jawab. Apakah di situ disebutkan bentuk makanannya? Sebutkan nggak? Junk foodnya, jelas nggak ada tulisannya? Hmm? Hmm. Itu jawaban Farid, kita kunci sebentar. Yang lainnya coba. Ini kali ini Farid jawabannya kurang tepat ini. Kalau saya Ayo Irfan yang become the victim. Itu harus. Irfan mana tadi? Yang the victim. Become the victim. Wow, dia menjadi korban katanya ya. Victim of eating harmful food. Yang lainnya apa? Kalau parah yang A, Miss. Yang A. Farah yang A. Oke, jawaban yang betul itu jawaban yang Farah ya, yang A. Lack knowledge. Kurangnya pengetahuan of types of healthy food. Farah jawab A dari mana? Kata kuncinya di mana adanya? Soalnya didukung sama paragraf 3 yang ngejelasin kalau apa sih namanya? Kayak ada semacam program buat ningkatin pengetahuan apa ya Ustazah biasanya. Kayak gitu deh. Didukung sama paragraf 3. Oke. Ya, kalau kamu baca terus di paragraf 3, tuh lihat di situ ternyata mereka harus mengedukasi para remaja ya mengenai katanya influencing the nutrition choices yang itu tadi. Yang misalnya kenapa sih mereka lebih suka makan junk food ya? Itu kan tendensi mereka memilih makanan ya. Sebenarnya di situ kata-kata youth are increasingly being exposed. Jadi yang mengeksposnya itu siapa?
pasti kan itu bentuknya yang kita harus blame itu misalnya contohnya adalah advertisement ya. Iklan-iklan misalnya banyak sekali iklan itu kan mengekspos ya junk food. Akhirnya kan mereka pilihlah yang unhealthy foodnya itu ya, di mana saturated fatnya itu banyak gitu di situ ya. Hingga akhirnya mereka lebih memilih itu ketimbang fruit sama vegetable. Itu sebenarnya mereka itu bisa jadi menjadi korban, cuman dalam artian di situ secara implisit mereka itu tidak mempunyai pengetahuan yang cukup gitu. Makanya di paragraf 3 di situ ada educating school age children and young people gitu. Mengedukasi agar mereka bisa, si remaja ini bisa mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Jadi 24 betul jawabannya yang A ya. Gitu. Sampai sini bisa difahami nggak? Bisa? Oke ya. Jadi sebenarnya kita ini harus secara keseluruhan ya membaca teksnya. Ketika kita nggak paham paragraf 2, terusin sampai paragraf yang 3. Kayak tadi Farah katanya nemu nih di paragraf 3 ternyata jawabannya. Nah itu ya. Oke. Lanjut. Waktunya udah habis ya? Kita sampai jam berapa? 2:30 ya? 25 satu lagi deh ya. Nih, kalau misalkan kita menjadi school principal, what would we probably encourage everyone in our school to promote sustainable health program? Satu lagi, silakan dijawab. Ini kan kita ngomongin healthy, sustainable health ya. Terus yang berikutnya yang kita omongin lagi mengenai youth ya, remaja. Terus yang berikutnya lagi di sini ada educating school age children and young people. Pertanyaannya, kalau kamu menjadi prinsipalnya, kepala sekolah, apa yang akan kamu lakukan untuk mengedukasi para gampangnya gimana caranya? Yang mana tuh? ABCDE. Socialization itu yang mana jawabannya? Oke, good. Jawabannya betul, yang put more lessons on health ya. Jadi gampangnya itu disisipkan ke dalam pelajaran ya. Jadi bentuk sosialisasinya lewat mata pelajaran gitu ya. Oke, sampai sini waktu kita sudah berakhir. Sudah lebih 10 menit. Ada pertanyaan nggak? Bisa difahami nggak nih penjelasan saya? Kalau misalkan kurang difahami, bisa disampaikan aja, nggak masalah ya. Jadi kita evaluasi. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya sudahi ya. Sudah cukup? Sudah cukup belum? Jelas, oke ya. Kalau kurang jelas silakan. Di sini kita punya banyak sekali anak yang jago bahasa Inggris. Jadi silakan yang tadi banyak menjawab betul, misalnya Farid atau siapa tadi, Irfan, atau misalnya ada siapa lagi, ada Berli atau ada Farah yang lainnya yang suaranya masih belum terdengar. Silakan nanti pertemuan berikutnya get involved ya. Jadi jangan hanya menjadi pendengar setia, tapi kamu juga harus bisa menyampaikan jawaban kamu. Nggak masalah betul atau salah, yang penting kamu berusaha. Oke. Jadi itu saja materi bimbel kita hari ini. Semoga ini latihan yang kedua mengenai topik sentence bisa lebih mendalam, bisa lebih difahami lagi konsepnya. Saya harus share materi yang tadi nggak?
konsep mengenai reading comprehension ya? Atau nggak usah? Yang PowerPoint? Perlu nggak? Boleh Ustazah di-share. Boleh. Oke, saya share ya. Apa ya tadi namanya? Saya lupa. Bentar. Oke. Itu lagi sending. Oke. Silakan di-download, dipelajari. Barangkali tadi ada yang terlewat. Bisa dibaca. Ya, di situ ada cara pencari jawaban mengenai topik sentence. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak anak-anakku semangat mengikuti bimbel. Ya, semoga ini bermanfaat. Ya, sampai nanti akhirnya kita bisa mencapai target ya. Targetnya kalian itu lulus UTBK dengan nilai yang memuaskan. Begitupun saya, semoga ini pembelajaran dan pemaparan materinya bisa kalian pahami. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga.